Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya kembali menyapa setiap Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada dalam program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, yang diadakan setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap kita tetap terus mencari Tuhan, karena firman Tuhan ingatkan, orang mencari Tuhan, maka Tuhan menjawab setiap kita, dan Tuhan melepaskan kita dari segala kegentaran, ketakutan, kekhawatiran kita. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya apa yang baik itu ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Sehingga benarlah apa yang dikatakan juga firman Tuhan, bahwa firman Tuhan adalah terang bagi kaki kita, pelita bagi langkah setiap kita. Melalui program ini, saya rindu setiap kita, Sobat Maestro dimanapun kita berada dalam beraktivitas, dalam kegiatan sehari-hari, apalagi di masa-masa pandemik ini, sudah dikasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jalan keluar, firman Tuhan adalah pengharapan, firman Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita dalam kita menghadapi hari-hari ini. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru, dan kami ada di bulan yang baru. Kami bersyukur sepanjang bulan kemarin kami boleh lalui, dan hari ini kami ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena itu, ya Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah hari ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, ada sesuatu yang kami dapati, Roh Kudus mengajarkan setiap kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Jamah masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, ada satu perkataan firman Tuhan yang mesti kita mengerti dalam hal ini tentang doa, bahwa ada orang yang berdoa tapi Tuhan tidak jawab. Kapan seseorang itu berdoa dan Tuhan tidak jawab? Ini kita yang akan lihat hari ini sama-sama dalam Ayub pasal 35 ayat 12 dan ayat 13. Ayub 35 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan bilang begini, ketika itu orang menjerit tetapi ia di sini Tuhan tidak menjawab. Oleh karena apa Tuhan tidak menjawab orang yang menjerit ini? Oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Lihat saudara, ada orang-orang yang berdoa tapi Tuhan tidak menjawab oleh karena hatinya jahat, oleh karena hatinya penuh dengan kecongkakan, karena hatinya penuh dengan kesombongan, sehingga orang ini berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Bahkan ayat 13 Alkitab bilang, sungguh teriakan yang kosong, tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Kapan doa kita menjadi teriakan yang kosong? Ketika kita memiliki hati yang congkak, hati yang angkuh, hati yang sombong. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Bangsa ini datang kepadaku dengan apa? Dengan fisiknya, dengan tubuhnya, tapi hatinya menjauh daripada aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan cari adalah hati. Selalu saya bilang, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan keadaan kita, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan rumah tangga kita, terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan kesehatan kita, terlalu mudah untuk Tuhan mengangkat, mempromosikan hidup seseorang. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki adalah perubahan hati, perubahan sikap dalam kehidupan kita. Jangan lagi dengan karakter yang lama, karena kita adalah yang ciptaan yang baru, Alkitab bilang, bukan? Karena sesungguhnya ketika ciptaan yang baru datang, maka yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah tiba. Jadi seharusnya yang Tuhan kehendaki, saudara, dalam kehidupan setiap kita adalah kita memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati, bukan hati yang penuh dengan kecongkakan, bukan hati yang dipenuhi dengan kebencian, bukan hati yang dipenuhi dengan kedendaman. Karena Tuhan lihat hati lu, saudara. Ingat kisah Daud, ketika Daud dipilih oleh Samuel untuk diurapi,
Maka Samuel memilih kakaknya Daud. Dan Tuhan bilang, manusia melihat rupa Samuel, tapi aku Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan concern terhadap hati. Tuhan fokus terhadap hati kita. Betul kita melayani, betul kita banyak bantu orang, banyak tolong orang. Tapi kalau Tuhan lihat hati kita pengen dipuji, hati kita haus akan pujian, saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah salah di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Dalam hal ini Ayub 35 ayat 12 dan 13. Ada orang-orang yang menjerit minta tolong, berdoa kepada Tuhan, tapi teriakannya, kita katakan teriakan yang kosong. Teriakan yang kosong karena hatinya. Sehingga hati dan mulut jelas berbeda. Sudah dikasih dalam Tuhan. Di hati itu jauh dari Tuhan. Hatinya jauh, hatinya tidak melekat kepada Tuhan, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Ini kan jadi suatu hal yang aneh gitu kan. Di sisi lain dia berharap kepada Tuhan dengan doanya, tapi di hatinya dia jauh daripada Tuhan. Hatinya congkak, hatinya sombong, hatinya angkuh, hatinya penuh dengan kedendaman. Tuhan mau setiap kita pulih di hati kita. Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi yang harus dijaga dengan benar-benar adalah hati saudara dan saya. Ingat, jangan sampai kita menyimpan hati kita. Jangan sampai kita menyimpan benci, dendam di hati kita. Karena selalu saya bilang, apapun bisa terjadi di hadapan kita dalam kita mengiring Tuhan. Tapi kembali saya mengarahkan setiap kita, ayo sama-sama kita jaga hati yuk. Orang bisa buat apa aja kepada kita, orang bisa merancangkan apa aja yang jahat kepada kita, tapi keputusan kita lah. Apakah kita tetap mau menjaga hati atau kita mau mengotori hati kita dengan kedengkian, dengan kedendaman, dengan kebencian, dengan akar pahit, pada akhirnya dengan kecongkakan dan kesombongan, keangkuhan. Itu memenuhi hati kita, sehingga akhirnya doa kita menjadi doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Doa yang kosong, teriakan yang kosong. Yeremia 5 ayat 25 bilang begini, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Lihat, sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan lihat hati dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Jadi kesalahan dan dosa pelanggaran kita, sikap hati kita menghalangi apa yang baik datang dalam hidup kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinga Tuhan kurang mendengar apa yang menjadi doa-doa kita, tapi karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita, karena sikap hati kita yang keliru di hadapan Tuhan, itulah yang menghalangi untuk Tuhan buat sesuatu dalam kehidupan kita. Yuk hari ini kita sama-sama menjaga hati kita, karena sekalipun kita ikut Tuhan, masalah masih bisa terjadi, pergumulan masih bisa terjadi. Ada orang-orang yang mungkin berusaha menjatuhkan hidup kita, merugikan hidup kita, memfitnah kita. It's okay. Bagian kita jaga hati, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena pembalasan adalah bagian Tuhan. Bagian saya harus jaga hati saya supaya selalu Tuhan berkenan. Saya hidup berkenan kepada Tuhan. Karena yang Tuhan lihat adalah hati. Kita nggak mau jadi orang-orang yang berdoa dengan doa yang kosong. Doa yang tidak didengar oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang tidak dipenuhi dengan kasih, hati yang dipenuhi dengan kebencian, hati yang dipenuhi dengan amarah, hati yang dipenuhi dengan kesombongan, kecongkakan, keangkuhan. Alkitab jelas katakan, doamu akan menjadi teriakan yang kosong, dan teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Kita jaga hati kita agar selalu didapati Tuhan berkenan di hadapannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami memiliki hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu mungkin kami bisa menipu manusia dengan hati kami, tapi Tuhan melihat isi hati kami sampai kedalamannya. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar setiap kami ya Tuhan memiliki kembali hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang mau dibentuk, hati yang mau dididik, diarahkan, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah melalui berkat firman-Mu dalam program Bible and Coffee ini, kami berdoa biarlah hidup kami semakin hari semakin dipulihkan, dan semakin hari hati kami semakin didapati Tuhan berkenan, karena Tuhan melihat hati kami, sehingga doa kami didengar Tuhan. Karena kami tahu ketika hati kami jahat di hadapan Tuhan, maka
doa kami menjadi teriakan yang kosong, yang tidak didengar Tuhan, yang tidak dihiraukan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah berkat kasih karunia anugerah Tuhan menjamah setiap hati kami dan memulihkan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.